tinggi dong perlu mana. Jadi harus tahu mana yang perlu, mana yang penting. Seperti itu kondisi mereka pada saat itu. Mereka sibuk membahas yang tidak penting. Makanya Paulus bilang di ayat 15, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Mau handphone baru yang pertama tetap tujuannya satu, untuk telepon, untuk komunikasi. Sekarang untuk apa? Fungsi handphone. TikTok banyak. Ada lagu nanti enak senari. Stejus minuman. Dokter PH sebenarnya pakai stejus aja. Ada 2.000 dibayar. Goyang anak, goyang 100.000, goyang pengen 2.000. Amangina, kenapa bukan itu yang penting? Karena apa? Karena yang penting maksud Paulus bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Kenapa sampai seperti ini perkataan Paulus? Karena perdebatan mereka itu hanya cari untung, hanya cari nama, cari tren, cari pamor. Jadi Paulus berharap bukan itu yang penting, tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Apa? Hanya di dalam Tuhanlah kita bersyukur, hanya kepada Tuhanlah kita berserah, hanya di dalam Tuhanlah kita melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Untuk apa kita bernyanyi puji Tuhan haleluya, tapi kita cintai ayat orang kan gitu? Untuk apa kita ikut-ikut kor kalau ternyata kita suka ngusipin orang? Aku nak jual ketika aku SMP ni lebih si Feneros MC-nya silet dikupas secara tajam, setajam Silet. Ibu tahu berarti. Makanya anak-anak nenek udah tuh abung. Orang yang suka menceritakan aib orang, orang yang suka menceritakan kisah orang tetangganya, itu keturunan Sibolis. Ibu tahu kamu udah Sibolis, bahasa Yunani itu dia bolos. Salah satunya dia bolos dan bolos di sekolah dan itulah bolos itu, Sibolis itu. Salah satu terjemahan dia bolos itu tukang fitnah, tukang menceritakan orang. Jadi kalau kita menceritakan kisah orang, menceritakan menjelek-jelekan orang, berarti kita keturunan Sibolis. Terima kasih untuk pengakuannya. Ale besok jangan dong, bisa tandoin. Besok anak Tuhan Yesus sudah. Kurang betul, Son. Jadi firman budak kamu non dan dia jawab kamu pegang minta diberikan. Pokoknya kalau menceritakan sekarang kok dia bolos semua. Amangina yang berikut, karena kondisi di situ suka cari untung mereka yang baik di internal, para pengurus di gereja, para majelis-majelis jemaat di Galatia. Mereka hanya sibuk untuk yang kelihatan, yang formal-formal. Tapi yang lebih dari situ mereka tidak. Makanya saya mau katakan, bagi para dongan apa perhalado, jangan pernah mau cari untung di pelayanan. Amangina, saya 2 kali testing data di KPA. Sama ya kita bisa ngangkat itu ya, sama-sama kerja itu ya. Dibanding itu kita, tak boleh ini. Apa tidak ada tawaran? Banyak. Di Jakarta, Surabaya banyak yang kasih gaji yang cukup oke. Terakhir saya di Jakarta, kan kalau buat tempatnya, anu sih bilang sih 110 kakak dikasih sepeda motor, dikasih rumah. Dalam kondisi saya kalah pada saat itu tes di pendeta, apakah itu tidak solusi? Kan begitu. Tapi bukan itu, saya tidak mau cari untung, bukan. Saya betul-betul bergumul berdoa, apakah Tuhan betul panggil saya untuk melayani di Tomat Muliana GKP? Saya bukan orang tolak, saya orang tua, makanya ganti gini. Jadi bukan karena engkau layak, tidak. Tidak ada satu manusia pun di bawah matahari ini yang layak melayani Tuhan. Tidak ada manis, ya kan? Skincare banyak aja. Tapi sifatnya tak berubah. Itu penyakit. Harus jadi ciptaan yang baru. Jadi banyak atau harus ada keluarga, tapi kepada desa atau. Jadi ada kepikir lena, karena 20 tahun mungkin, dan lena memang kata yang lebih berdari. Jadi anak-anak terpilih amat tahun dari kepala desa, anaknya ini kalau dekat sama bapaknya,
Jadi mau setadi mau neng buang air kecil, saya terus minta tolong ke bapak, saya ditaruh untuk kamar mandi. Ada orang bapak nih, jangan bilang mau setadi ya, jangan bilang mau kencing gitu, tapi bilang aja mau menyanyi. Jadi asal dilokon anak ini bantu bapaknya, bapak, aku mau menyanyi. Jadi mau lalu untuk tapi kepala di sepeda, ya kan? Mau lalu tamu, bapak, aku mau menyanyi di usiput pinggul bapak nih, di putar-putar sampai berangkat ke mandi selesai. Jadi saya tinggi, masuk orang langsung di bapak ini. Ada kesempatan bapak ada berangkat ke Jakarta, ada urusan negara. Jadi di titik rumah di lenyok tutulangan. Jadi tolak orang ini, dia pemilihan atau tutulang ini, tulang. Adik mau menyanyi, bicara. Ini sudah malam, apalagi di kota kan komplek rapat-rapat. Tulang. Adik mau menyanyi. Oh, sebelah boleh tidur cari. Dia kok manusia. Tulang, adik udah nggak tahan tulang. Tulang tolong tulang. Mungkin kasih loh di tulang ada tol kan. Ya udahlah, menyanyi lagi timbul di tulang. Nyanyi lah dia. Jadi kalau mau katakan engkau yang sudah baru, katakan baru. Iya. Kalau kau sudah kenal Yesus, tunjukkan dong. Kan begitu. Makanya anak ini kan diajarkan yang salah. Apa salahnya tinggal bilang mau kecil kan gitu. Ujungnya habis pinggul di tulang nih. Orang roda. Yang kedua, supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan beroleh damai sejahtera. Ayat 16 sampai 18. Terpuk tahun namanya, Apostel Paulus ingin menyadarkan luasnya anom di Galatia, terlebih orang-orang yang merasa hidupnya bersih. Ada yang bilang sok suci, sok baik, segala macamnya, sok benar. Tapi maka dari itu si Paulus bilang di ayat 16, berilah dirimu memberi diri untuk dipimpin oleh patokan ini. Artinya ketika kita menjadi orang Kristen, kita punya standar, kita punya patokan, kita punya role model. Siapa itu role model kita? Tuhan Yesus. Jadi jangan jadikan role model Amang Kuning, jangan. Jangan jadikan patokanmu Eporus, jangan. Jangan jadikan patokanmu pendeta siapa itu mengatur-ngatur, jangan. Engkau akan kecewa. Karena selamanya pun kami masih tetap manusia. Selamanya manusia punya limit. Gak ada manusia yang limited. Hanya kartu saja itu pun kosong. Jadi selagi kita, makanya harus beda mainan. Makanya mengikut Yesus keputusan pun nanti ada harusnya. Dengan fans itu berbeda. Kayak saya fans sepak bola, namanya Messi. Kalau dia tidak bisa menang kayak kemarin Piala Dunia antar klub, Piala klub antar dunia kan, itu. Karena kan kecewa, sedih. Ada lagi fansnya Bang Dodo. Lu tahu Bang Dodo? Ronaldo, Nina. Nggak ikut sampai Piala Dunia antar klub. Pasti kita kecewa. Itu kalau fans. Tapi kita bukan sekedar fans, kita pengikut. Apapun yang terjadi, kamu jangan goyah. Apapun yang terjadi, sungkammu hapus sayangmu, menguntun dalamnya Tuhan. Makanya Paulus bilang harus dipimpin sesuai standar Tuhan, standar Kristus, bukan standar pandita mana nasibnya. Apalagi yang mengenang di zaman sekarang, kondisi yang sangat-sangat tidak kondusif. Ya kan? Kami juga sedang berjuang di KPL, sedang mengembangkan sayap. Makanya kami bangun di kilometer 30 GKPL Lembah Hebron. Dan sesuai rapat kami bagi semua jadwal. Kami memampain jadwal ini sulit. Akadoman pangalado, upaya do jadwalnya. Jadi tidak ada satu sintua yang saya tidak kasih jadwal. Semua saya kasih, terkecuali sintuanya sibuk. Makanya yang paling kita kasih. Itulah tugas saya. Makanya orang di rally kasih kesempatan supaya dia belajar, tampil. Itu melatih mental. Itu juga melatih kemampuan. Karena zaman sekarang banyak hal-hal yang membuat kita hilang mental kita, rusak kepercayaan kita. Di Batam tapi baru-baru tapi di Kabupaten Sukabumi pembubaran massa yang ibadah putri anak sekolah. Datang menteri Kementerian HAM kan, mudah-mudahan kecil ini bisa perlu ditangguhkan. Itu penyakit. Jadi kita yang minor, selalu kita yang tumpuk, selalu kita yang kena
runcingnya ke bawah, yang ke atas selalu tumpul. Maka kalau kita tidak bisa bermegah dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa hidup sesuai pimpinan Tuhan, kita nggak akan ngerti bagaimana perjuangan mereka. Di mata muda kisah si Ahok dulu, banyak orang mengidolakan, mengeluhkan si Ahok seolah-olah Paulus masa kini kan juga sampai di penjara. Banyak orang yang sangat bangga, tapi seberapa banyak orang yang berani seperti dia? Itu jadi persoalan namanya. Seberapa banyak kita yang berani melakukan yang seperti dia? Paling-paling kita hanya ngomong, belum tentu kita berani bertindak seperti dia, menanggung risiko yang begitu besar. Nggak gampang loh. Makanya saya mau lihat ini bagaimana ini Deddy Mulyadi gubernur, apakah dia betul-betul mengawal sampai proses hukum berjalan lancar? Walaupun dia sudah kasih 100 juta itu pun tidak diterima tuan rumah, malah dia kasih ke masjid, musola. Itu baru jadi teladan iman. Sekarang, Amangina, kamu nawarkan dia jadi gubernur, kamu pasti ada posisi, mulai dari karyawan, karyawati, ya kan, ada yang staff. Apa sekarang jabatanmu sudah berguna? Apakah jabatanmu sudah berdampak bagi gereja? Apakah jabatan kerjamu sudah betul-betul berdampak bagi jemaatmu? Saya begitu nyampe di malam ini, sudah luas pun jumpa. Saya mau belajar supaya saya bukan nyampe di mimbar, tapi saya nyampe di rumah jemaatku. Saya bisa minum air putihnya, saya bisa numpang kamar mandinya, saya bisa mendoakan jemaat. Itu pelayanan. Melayani itu bukan di mimbar, sapu gereja pelayanan. Dan mulai bola kamu ina, ibarat kamu pikir-pikir apa? Bukan hanya itu, rope kamu apa ya dari Jawa, itu pun sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus dilihat, tidak kelihatan pun sudah melayani Tuhan. Asal hatimu jujur bersih, motivasi bergerak. Itu ciptaan baru. Maka kesimpulan kita menjadi ciptaan baru, kita diajak sebagai orang percaya untuk teruslah hidup seperti yang baru. Bagaimana yang baru? Punya fungsi, punya tujuan yang berbeda. Tuhan Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan darah yang mahal. Sekarang Tuhan juga berharap kita menjadi anak-anak yang baru, menjadi pelaku-pelaku yang baru, melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, supaya nama Tuhan dipuji ditinggikan, kita menjadi berkat. Amin. Amin. Kami jadi tahun kami saya kisah mengingat. Ketika waktu itu di Eropa kira-kira tahun 1800-an atau 1900 awal lagi banyak pembangunan rohani terjadi, sehingga banyak diperlengkapi para misionaris, para penginjil. Saat manazia para raton hatanya di Batam itu Asia. Salah satu tujuan mereka yaitu India. Di salah satu desa yang termasuk suku primitif yang terkenal dengan memakan manusia. Jadi mau sok tahu kami akan bawa ke aman. Kalau kami berhasil mengumpulkan banyak kepala, itu tandanya kami hebat. Iya, tandanya kami bisa jadi andalan. Itulah prajurit itu, suku primitif, suku kanibal. Karena mereka para penginjil, para misionaris, kakak pandita, kakak sendiri kata, mengamatkannya asal satu sih, nyawa pun jadi taruhannya. Sampailah mereka di satu desa, mereka berbincang-bincang menyampaikan siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya adalah satu keluarga yang dikepalai keluarga yaitu Pak Nokseng. Pak Nokseng ini akhirnya percaya beserta seisi keluarganya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kabar ini tersiar sampai kepala suku mendengar, mereka dipanggil di arah-arah ke alun-alun desa, ke alun-alun tempat itu. Mereka ditangkap dan dihakimi. Kepala suku bertanya, apakah engkau mau meninggalkan imanmu dan mengikut kami seperti biasanya, atau nyawa menjadi taruhanmu? Mengikut Yesus keputusanmu, kutak ingkar. Ini soalnya. Ditarik ingat tanah, siap, mati. Istrinya jadi korban pertama. Ditarik anaknya 2 orang dengan parang tajam di leher anaknya. Kepala suku bertanya, masihkah tetap teguh imanmu, Nokseng? Atau kau mau kembali seperti kami? Saya di depan, dunia di belakang. Kutaingkan. Serak! Mati kami dulunya. Terakhir, dia pun jadi korban terakhir.
Dia berkata kepala sukunya kepada Nokseng, apakah engkau masih tetap teguh dengan pendirianmu atau tidak? Nokseng bilang, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Nokseng pun mengakhiri hidupnya bersama istri dan anak-anaknya. Kematian keluarga Pak Nokseng ini beberapa waktu kemudian membuat sang kepala suku tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Bertanya-tanya berenung, siapa Yesus itu sampai-sampai si Nokseng beserta istri dan anak-anaknya berani mempertaruhkan nyawanya. Dia bertanya, akhirnya terbawanya Alkitab si Nokseng tadi yang dikasih para penginjil tadi, dibacanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia dijamah Tuhan, kepala suku dilawat Tuhan, percaya Yesus. Dia panggil semua satu kampung, satu desa itu, dan seluruh rakyat itu percaya kepada Tuhan. Anak-anak terkadang untuk sesuatu hal yang besar butuh pengorbanan. Seperti Yesus, dia sudah mati bagi saya dan saudara. Seperti si Nokseng. Kalau mungkin dia tidak mati, mungkin suku primitif tidak digunakan kepada Tuhan. Setelah berjalan waktu suku ini percaya Yesus, akhirnya berjalannya waktu. Saya lupa kondisi dalam ini. Muncullah dalam ini. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Dipopulerkan oleh pendeta Billy Graham. Seorang pendeta yang berkhotbah 5.000 orang bertobat dengan jubahnya. Anak-anak, sekarang kita dibawa merenung menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana kita? Sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru? Atau kita masih seperti model lama? Mari kita merenung di minggu setelah 3 setelah Trinitatis ini, supaya ke depan kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi ciptaan baru. Amin. Kita berdoa. Ada yang bilang sok suci, sok baik, segala macamnya, sok benar. Tapi maka dari itu si Paulus bilang di ayat 16, berilah dirimu, memberi diri untuk dipimpin oleh patokan ini. Artinya ketika kita menjadi orang Kristen, kita punya standar, kita punya patokan, kita punya role model. Siapa itu role model kita? Tuhan Yesus. Jadi jangan jadikan role model kamu unik, jangan jadikan patokanmu Eporus, jangan jadikan patokanmu pendeta siapa itu mengatur-ngatur, jangan. Engkau akan kecewa, karena selamanya pun kami masih tetap manusia. Selamanya manusia punya limit. Gak ada manusia yang unlimited. Hanya kartu saja itu penuh kosong. Jadi selagi kita, makanya harus beda mainan. Makanya mengikut Yesus keputusanku. Nanti ada maksudnya. Dengan fans itu berbeda. Kayak saya fans sepak bola, namanya Messi. Kalau dia tidak bisa menang kayak kemarin Piala Dunia antar klub antar dunia kan, itu. Kalah kan kecewa, sedih. Ada lagi fansnya Bang Dodo. Lu tahu ke Bang Dodo? Ronaldo, Nina. Enggak ikut sampai Piala Dunia antar klub. Pasti kita kecewa. Itu kalau fans. Tapi kita bukan sekedar fans, kita pengikut. Apapun yang terjadi, kamu jangan goyah. Apapun yang terjadi, sungkamu kepercayaanmu menyuntun dalam Tuhan. Makanya Paulus bilang harus dipimpin sesuai standar Tuhan, standar Kristus, bukan standar pandita mana asing tahu. Apalagi yang menginang di zaman sekarang, kondisi yang sangat tidak kondusif. Ya kan? Kami juga sedang berjuang di KPL, sedang mengembangkan sayap. Makanya kami bangun di kilometer 30 GKPL Lembah Hembro. Dan sesuai rapat kami bagi semua jadwal. Kami memampain jadwal ini. Sulit. Akadokan pangalado, upaya do jadwalnya. Jadi tidak ada satu pun sintua yang saya tidak kasih jadwal. Semua saya kasih. Terkecuali sintonya sibuk. Maka yang reling kita kasih. Itulah tugas saya. Makanya orang diminta reling kasih kesempatan supaya dia belajar, tampil. Itu melatih mental. Itu juga melatih kemampuan. Karena zaman sekarang banyak hal-hal yang membuat kita hilang mental kita, rusak kepercayaan kita. Di Matamu tapi baru-baru viral di Kabupaten Sukabumi, pembubaran massa yang ibadah menteri anak sekolah. Datang menteri Kementerian HAM kan, mudah-mudahan kecil ini bisa perlu ditangguhkan. Itu penyakit. Jadi kita yang minor, selalu kita yang
selalu kita kena runcingnya ke bawah, yang ke atas selalu tumpul. Maka kalau kita tidak bisa bermegah dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa hidup sesuai pimpinan Tuhan, kita nggak akan ngerti yang bagaimana perjuangan mereka. Di mata muda kisah si Ahok dulu, banyak orang mengidolakan, mengeluhkan si Ahok seolah-olah Paulus masa gini, kan gitu kan, sampai di penjara. Banyak orang yang sangat bangga, tapi seberapa banyak orang yang berani seperti dia? Itu jadi persoalan bagi kita. Seberapa banyak kita yang berani melakukan yang seperti dia? Paling-paling kita hanya ngomong, belum tentu kita berani bertindak seperti dia, menanggung risiko yang begitu besar. Nggak gampang loh. Makanya saya mau lihat ini bagaimana ini jadi mulia di gubernur. Apakah dia betul-betul mengawal sampai proses hukum berjalan lancar? Walaupun dia sudah kasih 100 juta itu pun tidak diterima tuan rumah, malah dia kasih ke masjid, musola. Itu baru jadi teladan iman. Sekarang kamu hina, kamu nawarkan dia jadi gubernur, kamu pasti ada posisi. Mulai dari karyawan, karyawati, ya kan, ada yang staff. Apa sekarang jabatanmu sudah berguna? Apakah jabatanmu sudah berdampak bagi gereja? Apakah jabatanmu kerjaan sudah betul-betul berdampak bagi jemaatmu? Saya begitu nyampe di malam ini sudah 2 pun jumpa. Saya mau belajar supaya saya bukan hanya nyampe di mimbar, tapi saya nyampe di rumah jemaatku. Saya bisa minum air putihnya, saya bisa numpang kamar mandinya, saya bisa mendoakan jemaat. Itu pelayanan. Melayani bukan hanya di mimbar, sapu gereja pelayanan. Dan kolektor bola kamu ina, ibarat kamu pikir-pikir apa? Bukan hanya itu. Rope apa yang sudah dijawab, itu pun sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus dilihat, tidak kelihatan pun sudah melayani Tuhan. Asal hatimu jujur bersih, motivasi bergerak. Itu